dan jangan lupa like-nya, di-like ya. Di-subscribe itu penting, di-subscribe, di-like, Terus di-subscribe. yang kedua tadi apa ya? Yang kedua ya, lupa tadi Bu Yeti. Kayak buah dan daging itu pastor yang bekas sembayangan Oh di ya, kuburan. makan sembayangan. Oh nggak apa-apa, karena dalam Roma 14 ya, saya screen-nya ya. Dalam Roma 14 kita lihat. Sebentar ya, saya anjurkan dasarnya dulu ya, dasarnya dulu. Dulu ya di zaman Kristen, zaman para rasul nggak boleh. Ya, di zaman kisah para rasul, saya bacakan ya. Kisah Rasul 15. Ya, ini kan ada ceritanya gara-gara masalah sunat nih pertama nih. Apakah orang yang bukan Yahudi harus disunat? Ya. Terus terjadilah sidang Yerusalem. Kisah Rasul 15 ada konsili orang Kristen pertama ya. Nah, dulu namanya bukan Kristen, pengikut jalan Tuhan. Di zaman para rasul itu atau ada Kristen itu cuma sekali ya, apa namanya yang asli disebut Kristen itu cuma sekali disebut di dalam Kisah Rasul 11 ayat 26 di Antioquia mereka sebut Kristen. Tetapi orang-orang lain yang bilang sebut Kristen, para rasul dan para murid, mereka bilang saya pengikut jalan Tuhan. Ya, di Kisah Rasul semua itu makanya di kelas evangelis ikut nanti saya terangkan. Ya, jadi kata Kristen itu ya itu adalah sebutan orang lain dan itu bukan proper name, tetapi sebuah sebutan. Oh itu tuh para pengikut Kristus tuh. Nah, kalau kita kan panjang bahasa Indonesia, itu mereka itu pengikut Kristus tuh. Tapi kalau orang Yunani kan kata pengikut Kristus artinya Kristen, nah gitu aja simpel. Tapi itu bukan proper name, itu pengikut Kristus tuh. Nah, gitu ya. Nah, tapi para rasul dan para murid berkata, aku pengikut jalan Tuhan. Nah, kemudian orang-orang non-Yahudi, nah, dia bilang apa? Ya, kesimpulannya, oke, nggak usah disunat. Tapi satu, menjauhkan diri dari makanan yang dicemarkan berhala. Satu ya. Dua, dari percabulan. Percabulan di dalam zaman Esra dan Nehemia nanti merujuk kepada Matius 19 tentang percabulan dan Matius 5 ya tentang perceraian. Ya, merujuknya ke sana termasuk di dalam Ulangan pasal 4 ya. Percabulan di zamannya Esra Nehemia ya yang dimaksud adalah nggak boleh poligami. Makanya zaman Esra Nehemia sampai dengan zaman Yesus sampai dengan hari ini orang Israel tidak berpoligami, orang Yahudi tidak berpoligami. Karena sebelum orang poligami kan kepengin dulu kan, makanya Yesus bilang, kamu baru lihat kepengin itu sudah cabul, zina di hatinya, nggak boleh. Makanya, kalau gitu. Nah terus kita kan tanya masalah cerai, nggak boleh cerai dong, oh enggak, kamu nggak boleh cerai. Loh kalau gitu ngapain kawin, kan bosen kan, perempuannya itu terus udah tua, saya kan pengen nyoba yang muda yang seger. Nah, nggak boleh. Kalau gitu ngapain kawin? Para muridnya, para orang Yahudi bilang kesel kan, nggak boleh cerai, nggak boleh ganti pasangan. Nah, itu namanya percabulan. Jadi nggak boleh bercabul, nggak boleh berpoligami. Apalagi cabul yang lain ya, poligami aja nggak boleh. Nah, itu nanti keterangannya nanti ya, kapan-kapan nanti. Nah, dari daging binatang yang mati dicekik. Nah, jadi kalau orang Manado itu, kalau makan anjing kan digebukin aja kan, nggak disembelihkan supaya darahnya masih. Memang katanya lebih wangi dagingnya. Nah, itu nggak boleh. Dulu nih ya, Kisah Rasul ya. Dan dari darah. Tapi apa ininya? Penyebabnya apa? Kenapa bikin 4 peraturan itu? 1, nggak boleh makan berhala. 2, nggak boleh poligami. 3, nggak boleh makan binatang mati dicekik. Dan nggak boleh makan darahnya. 4. Mengapa? Ini penyebabnya. Sebab sejak zaman dahulu Musa diberitakan di tiap kota, ya keempat hal itu tuh selalu dibaca di hari Sabat di rumah ibadat. Jadi dulunya nggak boleh, 4 hal ini nggak boleh. Supaya kita jangan berbeda sama orang Yahudi. Karena Kristen yang kita kenal itu adalah sekte dari agama Yahudi. Kristen itu ya adalah sekte dari Yudaisme. Ya, ayatnya ada di Kisah Rasul 24 ayat 5. Kita ini sekte dari Yudaisme. Ya. Makanya jangan lakukan 4 ini supaya kita jangan berbeda sama mereka, induknya kita. 4 hal ini.
nggak perlu disunat. Tapi yang penting 4 hal ini. Tetapi kemudian Paulus dituduh, katanya dia ngajarin yang itu. Ternyata nggak, Kisah Rasul 21 disebut lagi tuh. Ya, di Kisah 21 disebut lagi. Nah ya, Kisah Rasul 21 disebut lagi. Ya, nggak boleh makan berhala, nggak boleh makan darah, nggak boleh makan binatang mati cekik, dan nggak boleh poligami, nggak boleh capul. Salah satunya poligami itu ya. Disebut lagi, jadi 2 kali ya hal yang sama. Karena setiap minggu itu dibacakan di sinagog. Nah, sekali lagi, Kristen adalah sekte. Ya, nah, kita buka ayat ya, Kisah Rasul 24 ayat 5. Ya, sekte Nasrani. Kalau ada orang bilang Kristen bukan Nasrani, salah ya. Kita ini memang Nasrani. Alkitab bahasa Indonesia maupun Alkitab bahasa Yunani yang asli tulisannya Nasarene. Nah, bahasa Arab yang paling gampang ya Nasrani. Orang Arab Anda bisa bilang Orang Arab itu nggak bisa bilang sama O ya. Orang Arab itu hanya bisa A, I, U, A, I, U. Nggak bisa sama O. Kan huruf vokalnya cuma 3, A, I, U. Kalau kita kan huruf vokalnya A, I, U, E, O. Tambah ya kan? Kalau orang Jerman lebih banyak lagi, ya kan? Orang Belanda lebih banyak lagi, ya hurufnya, vokalnya. Nah, Nasarene itu ya bahasa Arabnya Nasrani. Jadi Kristen itu sama dengan Nasrani, ya. Lalu bagaimana sekarang? Boleh nggak kita, sebenarnya boleh nggak makan makanan itu? Di dalam Roma 14 sudah pernah dituliskan. Ya, masalah makan makanan ini ya di dalam Roma 14 semua ya. Yang satu makan, satu nggak makan, nggak apa-apa boleh. Ya, yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, yang lain nggak boleh. Ya, segala sesuatu itu tidak, segala sesuatu berguna. Coba ada di mana ayatnya? Nah, ini ya. 1 Korintus 10 ayat 23. 1 Korintus 10 ayat 23 ya. Segala sesuatu diperbolehkan. Ya. Benar. Tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jadi boleh nggak makan berhala? Ya boleh saja. Sebenarnya boleh saja, nggak ada masalah, bukan dosa nggak dosa. Tetapi apakah berguna buat kita? Ya kalau nggak ada lagi kita makan. Kan kita nggak percaya. Tetapi masalahnya banyak orang makan dengan keberatan hati nurani. Ya, coba nih. Kalau kamu diundang makan oleh seorang yang tidak percaya, undang itu kamu terima. Makan apa saja yang dihidangkan kepadamu tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan hati nurani. Ya, tetapi kalau seorang berkata kepadamu itu persembahan berhala, ya jangan kau makan karena dia mengatakan hal kepadamu dan karena keberatan hati nurani. Karena ada yang bilang, oh kamu kok makan berhala, dosa lu, ya udah nggak usah makan. Tapi kalau itu nggak ada masalah, ya makan aja. Tetapi kalau kamu makan sambil percaya, oh itu dari engkong supaya beruntung, itulah yang nggak boleh. Oh ini minum air nih, saya pernah dikasih air ya tadi dukun. Ini kasih minum air ini supaya kamu nolak bala. Langsung saya buang airnya. Nah, kalau dia nggak bilang, tak minum saja. Tapi karena dia sudah bilang supaya kamu jauh dari bahaya, ya tak buang. Gitu ya.